Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan kasus dari topik 4, yaitunya aset tidak lancar dari seminar akuntansi. Selanjutnya, anggota dari kelompok 3, saya sendiri Resti Fabrika, dan juga Sultan Muhammad Arsyad, dan Mutiara Zanzabila SY. Selanjutnya, catatan yang perlu kita ketahui dari PSAK aset tidak lancar ini. Yang pertama ada PSAK 14 mengenai aset tetap, PSAK 13 mengenai properti investasi, PSAK 19 aset tak berwujud, dan PSAK 58 yaitu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. PSAK 14 aset tetap termasuk dari bagian aset berwujud yang dapat kita gunakan untuk kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa yang digunakan selama lebih dari satu periode. Properti investasi adalah properti seperti tanah atau bangunan atau bagian dari satu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik. Nah, yang termasuk contoh dari bangunan tersebut yaitu bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih dari sewa operasinya. Selanjutnya, PSAK 19 aset tak berwujud tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Nah, selanjutnya PSAK 58 yaitu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasinya dapat dihentikan. PSAK 58 lebih lanjut dapat memanfaatkan bahwa sebuah aset tidak lancar dapat diklasifikasikannya jika sesuai dengan kriteria aset tersebut. Aset tersebut harus tersedia untuk langsung dijual dalam kondisi sekarang dan penjualan tersebut kemungkinan besar tarifnya dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutiara Zanzabila. Berikut adalah laporan keuangan PT Bank MNC Internasional Terbuka. Terdapat pada catatan nomor 14 pada akun aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Kemudian pada catatan paragraf 06 PSAK 58 aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual atau kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut. Manajemen harus memiliki komitmen untuk menjual dan penjualan diharapkan untuk diselesaikan dalam waktu 1 tahun sejak reklasifikasi paragraf 08 PSAK 58. Aset tidak lancar atau kelompok lepasan diklasifikasi sebagai yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Paragraf 15 PSAK 58. Catatan atas laporan keuangan angka 14 dinyatakan bahwa Bank MNC Internasional Terbuka bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan yang tidak lagi digunakan dalam waktu 12 bulan mendatang dengan jumlah tercatat sebesar 2.407.000.000. Bangunan tersebut sebelumnya digunakan untuk operasional bank. Aset yang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual harus disajikan secara terpisah dengan kelompok aset lainnya pada laporan posisi keuangan. Aset semacam ini disajikan sebagai kelompok aset terpisah dalam kelompok aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dalam kelompok aset lancar. Aset ini disajikan dalam kelompok aset lancar karena akan direalisasikan melalui penjualan dalam jangka waktu 1 tahun. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yakni bagaimana jika rencana penjualan batal, sementara perusahaan sudah terlanjur mengklasifikasikannya ke dalam kelompok aktiva tetap yang dimiliki untuk dijual. Perusahaan harus menghentikan pengklasifikasian tersebut. Untuk aktiva tetap yang dihentikan pengklasifikasiannya sebagai dimiliki untuk dijual atau dihentikan penggolongannya dalam kelompok tersebut, perusahaan harus mengukur yang lebih rendah antara yang pertama,
jumlah tercatat aset tersebut sebelum aktiva tetap diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Kemudian disesuaikan dengan penyusutan, amortisasi, atau penilaian kembali yang telah diakui jika aktiva tersebut tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Yang kedua, jumlah yang dapat diperoleh kembali pada saat tanggal keputusan selanjutnya untuk tidak menjual. Kemudian, bagaimana kemungkinan adanya rugi penurunan nilai selama kurun waktu antara pengklasifikasian ke kelompok yang dimiliki untuk dijual dengan realisasi penjualan atau tanggal transaksi penjualan. Dalam hal ini, perusahaan harus mengakui rugi penurunan nilai awal atau selanjutnya atas penurunan ke nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atas aktiva tetap tersebut. Kemudian, bagaimana jika terjadi yang sebaliknya, yakni terjadi peningkatan nilai? Perusahaan harus mengakui laba atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual suatu aset yang terjadi selanjutnya, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang pernah diakui sebelumnya. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.